Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini waktu berangkat tol buat sahabat semua, sahabat senior, monggo saksikan keseruannya asik dan pas. Monggo simak taruh dulu agung berangkat. Legenda Sungai Brantas. Alkisah pada zaman dahulu kala, di Jawa Timur ada sebuah kerajaan besar. Kerajaan itu bernama Kahuripan, yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu bernama Prabu Airlangga. Prabu Airlangga berasal dari Pulau Bali. Ia adalah seorang putra raja di Bali. Saat usia Prabu Airlangga sudah tua, ia sangat ingin menjadi pertapa. Tahta kerajaan Kahuripan akan diserahkan pada putri permaisurinya Sematawayang. Ia adalah putri yang cantik jelita. Putrinya bernama Sangramawijaya. Sangramawijaya menolak keinginan ayahandanya. Ia tidak punya keinginan untuk menjadi raja. Yang menjadi keinginan Sangramawijaya adalah menjadi seorang pertapa. Ia lalu meminta restu ayahandanya menjadi pertapa di Gua Slomangleng, di kaki Gunung Klothok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Ia pun mengubah namanya menjadi Dewi Kili Suci. Prabu Airlangga lalu berkeinginan menyerahkan tahta kerajaan pada putranya yang berasal dari Selir. Kebetulan sekali ia memiliki dua putra dari Selir. Kedua putranya bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sang Prabu kebingungan untuk memilih salah satu yang akan diberi tahta kerajaan Kahuripan. Prabu Airlangga berusaha mencari jalan keluar yang adil. Ia menyuruh Empu Barada untuk pergi ke Bali. Empu Barada disuruh meminta tahta kerajaan milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali untuk salah satu putranya. Tahta milik ayahanda Prabu Airlangga di Pulau Bali sudah diberikan kepada adik Prabu Airlangga yang bernama Anak Wungsu. Lapor Empu Barada setibanya dari Pulau Bali. Tak apa-apa Bapak Empu. Terima kasih Bapak Empu sudah melaksanakan apa yang kusuruh. Sekarang bantu aku membagi kerajaan ini dengan adil untuk kedua putraku, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Baiklah Baginda Raja, bagaimana kalau hamba yang membagi kerajaan Kahuripan ini menjadi dua bagian yang sama besar? Itu lebih baik Bapak Empu. Tapi bagaimana caranya Bapak Empu membagi kerajaan ini menjadi dua bagian yang sama besar? Serahkan semuanya pada hamba, Baginda Raja, hamba yang akan mengaturnya. Baiklah, kuserahkan semua persoalan ini kepada Anda. Keesokan harinya Empu Barada terbang sambil membawa kendi berisi air. Dari angkasa ia tumpahkan air kendi itu sambil terbang melintas persis di tengah-tengah kerajaan Kahuripan. Ajaibnya, tanah yang terkena tumpahan air kendi langsung berubah menjadi sungai. Sungai itu semakin besar dan airnya pun semakin deras. Sungai itu sekarang bernama Sungai Brantas.
Kerajaan Kahuripan pun sekarang terbagi menjadi dua bagian. Batasnya adalah ciptaan Empu Barada, yaitu Sungai Berantas. Prabu Erlangga pun menyerahkan dua bagian dari kerajaan Kahuripan itu kepada Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Bagian kerajaan Kahuripan sebelah timur sungai aku serahkan pada putraku Mapanji Garasakan. Kerajaan itu aku beri nama Kerajaan Jenggala. Sedangkan bagian barat sungai aku serahkan pada putraku Sri Samarawijaya. Kerajaan itu ku beri nama Kerajaan Panjula atau Kediri, yang sekarang adalah kota Kediri. Kini tentramlah hati Prabu Erlangga. Ia dengan tenang pergi dari kerajaan Kahuripan. Prabu Erlangga menjadi pertapa di Pucangan. Ia mengganti namanya menjadi Maharesi Gentayu. Ketika meninggal dunia, jenazah Prabu Erlangga dimakamkan di lereng Gunung Penanggungan sebelah timur. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!